Bab 473 level 6 mana. Di hutan purba di luar Corrosion Mountain Range. Apakah kamu benar-benar tidak mempertimbangkan untuk bergabung dengan kami di Kota Layar Putih, pemimpin persekutuan api hitam? Frey bertanya dengan ekspresi khawatir. Saat ini, berita tentang kamu yang memiliki kemampuan untuk memanggil Dewi Perang tingkat 5 seharusnya sudah menyebar. Anda akan sendirian jika terus berkembang di Kota Paros. Bahkan jika Anda dapat memanggil Dewi Perang tingkat 5, Anda tidak dapat memanggilnya di sisi Anda sepanjang waktu. Saya sangat menyarankan Anda pindah ke Kota Layar Putih. Pasukan saya beroperasi dari sana, dan kota ini juga terletak dekat dengan pegunungan neraka darah. Kami dapat menawarkan banyak bantuan kepada Anda. Setelah mendengar tawaran Frey, Thousand Scars, Dead Omen, dan White Owl menoleh untuk melihat Si Feng dengan mata penuh harapan. Meskipun ada beberapa konflik dan permusuhan antara mereka dan Si Feng di masa lalu, mereka saat ini berada di bawah perintah Nameless Blade untuk bergabung dengan Zero Wing. Penampilan Si Feng di Courtyard of Space juga memungkinkan mereka untuk melihat betapa kuatnya dia sebagai seorang ahli. Kebetulan, mereka bertiga menggunakan Kota Layar Putih sebagai basis operasi mereka. Jadi, jika Si Feng memindahkan basis operasinya ke Kota Layar Putih, mereka tidak hanya memiliki peluang lebih besar untuk memenuhi misi Nameless Blade, tetapi mereka juga dapat mempelajari satu atau dua hal dari Si Feng. Namun, Si Feng menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan atas tawaran Frey, berkata, "Terima kasih atas tawarannya, Nona Frey, tetapi saya telah menyebarkan akar saya terlalu dalam ke Kota Paros. Saya juga memiliki banyak urusan yang sedang berlangsung di Kota Paros. Saya tidak mampu lagi memindahkan operasi saya ke kota lain. Ada banyak peluang yang tersedia di alam abadi, terutama pada tahap eksplorasi awal. Dari peluang-peluang ini, yang utama adalah transportasi. Karena pembatasan alam abadi, pemain tidak dapat menggunakan land mount apapun untuk bepergian. Mereka hanya bisa mengandalkan kaki mereka atau flying mount di peringkat luar biasa atau lebih tinggi. Dan bahkan jika pemain memiliki gunung terbang luar biasa, mereka hanya dapat menggunakannya kira-kira 4 jam sehari. Ini sangat membatasi kemampuan pemain untuk berkembang pesat di alam abadi. Namun, flying mounts bukan satu-satunya moda transportasi yang tersedia bagi pemain selama tahap awal alam abadi. Kapal langit. Kapal langit adalah kendaraan terbang yang melakukan perjalanan antara berbagai kota NPC alam abadi dan benteng NPC. Bahkan setelah tahap eksplorasi awal berakhir, kapal langit tetap menjadi moda transportasi utama bagi pemain untuk melakukan perjalanan dan mengangkut kargo melintasi jarak yang sangat jauh. Oleh karena itu, kota NPC atau benteng NPC manapun yang memiliki bandara sangat didambakan oleh para pemain dan kekuatan, tanah mereka bernilai emas. Saat ini, akses ke kota NPC alam abadi tetap tertutup untuk pemain, tetapi akses ke benteng NPC sudah terbuka. Satu-satunya masalah adalah benteng NPC ini terletak di peta level tinggi yang berbahaya, dan ini bukanlah pemain yang bisa dengan santai diinjak oleh pemain saat ini. Untungnya, Si Feng mengetahui benteng NPC sedang yang terletak di dekat kota Paros. Benteng tanpa cahaya. Selain menjadi benteng NPC yang terletak di dekat kota Paros, benteng tanpa cahaya juga merupakan satu-satunya tempat berlindung yang aman yang terletak di jalur menuju peta regional peringkat dunia level 160, Ngarai 100 Mata. Sementara itu, Ngarai 100 Mata adalah tempat harta karun rahasia dijatuhkan. Selama kehidupan Si Feng sebelumnya, bahkan kekuatan hegemonik tingkat atas terhapus dari keberadaannya di tengah perebutan hegemoni atas 100 Aes Canyon. Adapun benteng tanpa cahaya, nilai tanahnya telah meroket ribuan kali. Pemain bisa menghasilkan banyak uang hanya dengan menyewakan tanah benteng. Sebelum serangan Courtyard of Space, Si Feng hanyalah kaisar pedang tier 4 dengan hampir tidak ada uang untuk namanya. Bahkan jika dia memiliki mutated Frost Flame Dragon untuk membantunya, dia masih tidak tahu bagaimana dia bisa membeli tanah Leagueless Fortress. Namun, dia tidak hanya memiliki 20 koin emas abadi sekarang, tetapi dia juga mendapatkan ramuan tata ruang surgawi. Dengan ramuan itu, dia dapat mencoba naik ke tingkat 5. Selama dia berhasil membuat tubuh mana legendaris tingkat 5 dan dipromosikan menjadi pedang suci tingkat 5, dia dapat mencoba mencapai benteng tanpa cahaya. Tidak bisakah kamu setidaknya menghiburku dan mempertimbangkan tawaranku sejenak? Frey menggelengkan kepalanya dan menghela nafas ketika dia melihat Si Feng menolak tawarannya tanpa ragu. Baik, sesuaikan dirimu. Saya akan meminta seseorang mentransfer 200 juta koin bintang yang saya janjikan ke akun Anda segera. Jika Anda mendapat masalah di masa depan, jangan ragu untuk menemukan saya di Kota Layar Putih. Selama itu bukan masalah pada skala hari ini, saya kurang lebih bisa memberi Anda bantuan. Kalau begitu, saya harus berterima kasih sebelumnya, Nona Frey, kata Si Feng, menganggap tawaran Frey mengejutkan. Dia tidak berpikir wanita itu akan begitu murah hati. Selanjutnya, Si Feng berpisah dengan tim Frey dan kembali ke kota Paros dengan kelompok 3 orang Desolate Fury. Paros Town, ruang VIP Alchemist Association.
Sementara Desolate Fury, Cross, dan Leroja telah pergi ke pusat pelatihan kota untuk mempelajari teknik pertempuran ruang mengalir, Si Feng mengunjungi asosiasi alkimia untuk mengumpulkan bunga sihir tanah yang telah dia perintahkan untuk dibeli oleh asosiasi. Si Feng tidak bisa membantu tetapi heran ketika dia melihat resepsionis NPC sebelum dia mengeluarkan tas demi tas bunga ajaib tanah. Dalam waktu kurang dari 2 hari, semua uang yang dia tinggalkan di asosiasi alkimia habis, dan dia berakhir dengan lebih dari 40.000 bunga ajaib tanah. Karena tindakannya, banyak pemain lain juga mulai membeli bunga ajaib tanah, sementara beberapa menguntit pemain yang membeli bunga ini. Terbukti, semua pemain ini curiga bahwa mungkin ada manfaat besar dari bunga-bunga ini. Namun, Si Feng tidak mempermasalahkan situasi ini. Dengan penyamaran cincin hantu suci, sebagian besar pemain tidak akan memiliki cara untuk melacaknya, apalagi mencari tahu tujuan sebenarnya dari bunga sihir tanah. Setelah Si Feng menempatkan komisi lain untuk membeli Air 10 Magic Flowers dan menyetorkan 1 Eternal Gold, dia segera kembali ke Colette Hotel. Di dalam suite lanjutan di lantai 3 Colette Hotel. Ramuan tata ruang surgawi, jangan kecewakan aku. Si Feng berdoa dalam hati sambil mengeluarkan botol yang terbuat dari Seven Luminarias Crystal dari tasnya. Secara teoritis, ramuan ruang surgawi dapat secara paksa meningkatkan afinitas pemain dengan sistem kekuatan mereka 1 tingkat. Namun, apakah itu benar-benar dapat meningkatkan afinitas mana ke level 6 masih belum pasti. Lagi pula, dia hanya pernah mendengar tentang ramuan ruang surgawi. Dia tidak pernah menggunakannya sebelumnya. Sementara itu, di domain Dewa Besar, individu dengan afinitas mana level 5 sudah sama langkanya dengan bulu burung Phoenix. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa siapapun yang telah mencapai standar ini akan menjadi Great Grand Master Magician atau lebih tinggi. Adapun afinitas mana level 6 yang dikabarkan, dia belum pernah mendengar ada orang yang mencapainya selama kehidupan sebelumnya. Saat ini, dia perlu membuat badan mana legendaris tingkat 5 jika dia ingin mencapai tingkat 5 tanpa gagal dalam misi legendarisnya. Namun, jika dia mengikuti cara ortodoks untuk meningkatkan penguasaannya atas susunan sihir, dia akan membutuhkan waktu lama sebelum dia dapat mencapai peningkatan yang signifikan. Jika dia ingin melakukannya dengan cepat, satu-satunya pilihannya adalah meningkatkan mana affinity-nya. Setelah menenangkan hatinya yang cemas, Si Feng membuka tutup ramuan ruang surgawi dan meminum cairan merah cerah di dalam botol. Meneguk. Begitu cairan merah cerah mengalir ke perutnya, Si Feng merasakan rasa panas yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuhnya. Segera setelah itu, dia merasa seolah-olah mana di dalam tubuhnya dibakar. Brutal. Mananya menjadi sangat kejam. Bahkan dengan pengalaman bertarungnya yang melimpah, Si Feng masih hampir kehilangan kesadaran karena rasa sakit yang membakar di sekujur tubuhnya. Setelah Si Feng menahan rasa sakit ini selama lebih dari 10 menit, rasa sakit itu akhirnya mereda. Kemudian, kedamaian kembali ke dunianya. Apakah ini, seperti apa rasanya mana level 6? Ketika Si Feng melihat ke ruangan yang sedikit berantakan di sekitarnya, seolah-olah dunia di sekitarnya terbuka di hadapannya. Saat ini, tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan dari akal sehatnya.